Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Adi Pray melihat tadi pernyataan dari Bang Andreas dan juga Bang Denny seperti apa tanggapannya? Pertama soal pernyataan Bang Denny Indrayana ya, saya kira memang ada dua konteks yang berbeda yang kita bicarakan. Dari awal kita bicara tentang cawe-cawe itu adalah bagaimana sikap politik presiden mengendorse salah satu calon ya. Kenapa tidak berdiri di semua calon sih presiden ini? Ternyata Bang Denny Indrayana itu bicara bahwa cawe-cawe bukan hanya itu, tapi persoalan bagaimana mengintervensi soal kedaulatan partai. Demokrat misalnya yang dianggap saat ini mau direbut oleh kubunya Muldoko dan seterusnya. Itu kan kejadiannya 2 tahun yang lalu. Sebelum rame-rame Anies ingin maju, sudah ada soal kudeta dalam tanda kutip Partai Demokrat. Tapi overall bagi saya memang siapapun di negara ini tidak boleh mengganggu kedaulatan partai politik orang lain. Itu kuncinya. Meski pada saat yang bersamaan kita juga tahu dan tidak bisa menutup mata. Gus Dur tersingkir dari PKB, kalah sama Muhaimin Iskandar, juga terjadi pada zaman SBY. Dan tidak ada tuduhan-tuduhan itu ada cawe-cawe dari penguasa dan istana. Artinya apa? Bagi kita, kalau kita bicara tentang komitmen bernegara dan berbangsa, tak boleh instrumen kekuasaan, tidak boleh pejabat negara, tidak boleh aparatus-aparatus sipil berbangsa dan bernegara ini mengintervensi apalagi mengambil alih kedaulatan partai politik lain. Bukan hanya bagi Jokowi, siapapun nantinya. Karena ada korespondensi historisnya, begitu banyak partai politik berkonflik, itu terjadi hampir di setiap presiden-presiden yang ada. Bahkan di zaman SBY, jabatan ada. betul, bahkan di zaman SBY kita tahu bahwa Gus Dur itu terbuang dari partainya, kalah sama Muhaimin Iskandar di zaman SBY, Pak. Artinya apa? Kalaupun toh ada keinginan untuk mengintervensi partai politik, jangan menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan. Yang kedua, saya kira pernyataan Bang Andreas Hugo Parera ini cukup rasional, Pak. Bagaimana mungkin seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan menteri tidak cawe-cawe dalam urusan politik dukung-mendukung di pemilu. Mereka itu adalah petugas partai, mereka itu adalah kader partai. Dan mereka diperintahkan untuk partai, oleh partai, untuk memenangkan calon mereka di pileg dan pilpres. Oleh karena itu bagi saya ke depan, semua calon kalau bisa harus dibuka kanalnya. Jangan dari partai politik selalu, jangan dari unsur partai politik selalu. Siapa tahu suatu waktu kita punya presiden non partai politik. Jadi tidak bisa ditekan oleh ketumnya, tidak bisa ditekan oleh para elitnya. Selama presiden, selama bupati, gubernur, wali kota, dan anggota dewan plus menteri itu dari unsur partai politik, selama itu juga sangat tidak mungkin mereka itu tidak akan untuk tidak berpihak kepada calon yang mereka usung. Di PDIP, di Golkar, di Gerindra, bahkan Demokrat, pasti tegak lurus semua. Demokrat ada di kubu perubahan. Mereka mengatakan menangkan Anies Baswedan dari pusat hingga daerah. Begitupun di PKS, dari pusat hingga daerah pasti diperintahkan menangkan Anies Baswedan. Begitupun dengan Nasdem, dari pusat hingga daerah menangkan Anies Baswedan, bikin spanduk, bikin baliho dan seterusnya. Begitupun partai-partai politik pendukung Ganjar, pendukung Prabowo Subianto. Itulah yang saya sebut bagaimana rumitnya semua jabatan politik strategis di negara ini isinya adalah orang-orang partai, Pak. Bahkan kalau mau jadi anggota KPU, untuk jadi Bawaslu, untuk jadi komisioner KPK, untuk jadi auditor lembaga keuangan seperti BBK, itu semuanya unsur-unsur tangan-tangan kekuasaan partai tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa. Karena semuanya yang milih adalah Mas Adi Pray, anggota DPR. Tapi kenapa saat ini kalau terlihatnya Pak Jokowi ini kayak menunjukkan taringnya, padahal masyarakat berharap ya jangan sampailah kepala negara ini benar-benar masuk ke medan perang begitu, Mas Adi? Bagi saya sederhana, Jokowi ini bukan ketua umum partai. Jadi pasti berpikir bahwa di 2024 ada keinginan bahwa siapapun yang jadi presiden adalah mereka yang bisa diklaim sebagai orangnya Jokowi. Jokowi ini bukan ketua umum partai, sekali lagi. Jokowi itu tidak bisa bicara banyak tentang preferensi pilihan politiknya di depan teman-teman PDIP. Jokowi ini bukan SBY, setelah nggak jadi presiden, nggak bisa bicara di depan konstituen Partai Demokrat. Walaupun orangnya Jokowi yang tadi Mas Adi katakan punya partai masing-masing, punya kepentingan masing-masing juga. Makanya Pak Jokowi itu mengorkestrasi begitu banyak keinginan politiknya melalui relawan. Saya selalu mengatakan relawan Jokowi, Projo, dan seterusnya itu adalah partai politik non-struktural yang dimiliki oleh Jokowi. Bisa dibayangkan, Jokowi itu begitu nyaman bicara tentang pilpres di depan relawannya, bicara tentang rambut putih, tentang kening berkerut, bicara tentang ojo ke susu, dan seterusnya. Di depan relawannya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Jokowi di depan PDIP. Orang gagal menangkap itu, karenanya ke depan ini akan terjadi sesuatu hal yang terulang. Kalau yang menjadi presiden bukan ketua umum partai, dia akan mencari tempat yang lain untuk bicara tentang kepentingan politiknya di 2024. Jokowi mungkin selesai di 2024, tapi anak dan mantunya nggak selesai, Pak. Masih lanjut
soal bagaimana prospek dan kepentingan politiknya ke depan, Gibran pasti berpikir bagaimana bisa naik kelas nyalon gubernur di Jawa Tengah atau Jakarta. Mas Bobi mungkin akan naik kelas, bukan hanya jadi wali kota, jadi naik ke level gubernur. Apalagi Mas Kaisang mau maju di wali kota Depok. Jadi yang dipikirkan Jokowi adalah, karena bukan ketua umum partai, harus ada yang bisa dipastikan siapapun yang jadi presiden. Orangnya Jokowi tadi Mas Adi Betul, mengatakan. siapapun yang jadi presiden, minimal regenerasi kepemimpinan setelah Jokowi, di inner circle kekuasaan politiknya, di orang-orang terdekat keluarganya, juga sustain dalam konteks politik itu. Ini mengingat Jokowi bukan ketua umum partai. Beda dengan SBY sama Megawati, nggak apple to apple membandingkan itu. Jadi kalau mereka tidak cawe-cawe nggak masalah karena ada partai masing-masing begitu ya, Pak SBY dan juga Bu Mega. Tapi kalau Pak Jokowi kan tidak ada penerusnya di partai tersebut begitu ya? Ya, secara umum begitu. Meski sebenarnya juga tidak elok kalau kita melihat presiden yang mestinya bicara tentang kenegaraan, tentang kebangsaan, tapi selalu diselangi dengan politik-politik elektoral, mengendorse, mendukung secara terbuka. Mas Adi, tentu saja jadi itu nggak kalau elok dari banget. Mas Adi, cawe-cawe Pak Presiden untuk kepentingan bangsa atau untuk kepentingan pribadi? Dua-duanya. Dua-duanya. Satu untuk bangsa supaya pemilu jujur dan adil dan tidak ada keterbelahan. Yang kedua kan ada statementnya bahwa di 2024 harus bisa dipastikan pemimpin yang bisa melanjutkan yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Itu jelas kok. Jadi Jokowi ini politisi. Jadi tidak bisa dibaca secara linier bahwa ini hanya soal bagaimana pemilu jujur dan adil. Jokowi punya preferensi pilihan politik yang orang juga tangkap sebenarnya. Di 2024 yang jadi adalah orangnya Jokowi, bukan yang lain. Lagi-lagi politik itu tidak netral ya. Kalau itu ada keberpihakan. Terakhir Bang Denny menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Adi dan juga Bang Andreas tadi soal politik. Pertama, politik tidak netral, dan argumentasi tadi soal disampaikan oleh Bang Andre ya, karena proses, terutama soal kita bicara soal Demokrat ya, Demokrat dan juga Muldoko begitu, karena proses hukumnya masih berjalan sampai sekarang. Ini ya, saya itu agak terganggu dengan kalau sekarang Presiden Jokowi jangan begini, dulu begitu. Jadi seakan-akan kalau dulu salah, sekarang juga boleh salah. Ini semua juga akan melakukan langkah-langkah politik pendukung dari gubernur dan lain-lain. Semua kita kritik, jadi jangan kemudian kita menganggap yang satu salah, yang lain juga boleh salah. Ini menurut saya cara berpikiran yang keliru. Yang kedua, Muldoko sekarang di zaman ini mengambil Demokrat, dulu pun PKB diambil oleh Muhaimin, dan itu di zaman PSBY. Jangan kemudian disamakan, tidak ada kepala staf presiden di sana yang ikut dalam cawe-cawenya PKB. Kalau ini kelihatan kasat mata begitu. Terakhir, melanjutkan Presiden Jokowi, ini yang mengganggu dari saya orang hukum ya. Dari sisi hukum, menurut saya rapat Pak Jokowi itu merah. 2014 saya salam 2 jari Mas, karena saya melihat ada harapan ini. Tokyo adalah kita akan menguatkan KPK dan lain-lain. Seiring perjalanan waktu, analisis saya konstitusi tidak ditaati, ikut cawe-cawe, korupsi, KPK-nya dilemahkan Mas. Undang-undang KPK itu salah satu yang paling bertanggung jawab adalah Presiden dan DPR. DPR juga koalisi besarnya Presiden. Presiden mengatakan itu inisiatif DPR. Maaf Pak Jokowi, Anda bisa menelurkan undang-undang IKN cepat, undang-undang minerba diubah cepat, undang-undang cipta kerja diubah cepat. Kenapa undang-undang perampasan aset bertahun-tahun tidak bisa? Kenapa undang-undang KPK dibiarkan diubah? Kenapa tes wawasan kebangsaan bisa memecat Novel Baswedan dan kawan-kawan? Dan seterusnya. Jadi di penegakan hukum dan anti korupsi, persoalan-persoalan yang dipotret oleh harian Kompas menjadi citra presiden tidak terlalu bagus, itu benar. Nah ini mau dilanjutkan seperti apa? Dilanjutkan yang betul, baik. Ada prestasinya, meskipun kita bisa kritisi juga, saya bukan ahlinya, infrastruktur dan lain-lain, saya tidak komentar. Tapi bidang hukum, penegakan hukum, anti korupsi, please. Terlalu banyak persoalan yang menyebabkan sekarang hukum kita jalan di tempat. Terakhir Presiden membuka lagi ekspor pasir setelah 20 tahun dilarang. Nanti jangan aneh kalau kemudian Singapura makin maju teritorinya dan kemudian kita bilang, Anda masuk ke wilayah kami. Oh ternyata pasirnya dari Indonesia. Setelah 20 tahun dilarang. Banyak sekali kebijakan-kebijakan hukum
yang dari kacamata kami yang mengerti hukum tata negara, belajar hukum tata negara, konstitusi, concern dengan isu anti korupsi, problematik. Jadi ini kalau kata rekan, ini keberanian untuk ikut cawe-cawe. Kalau kita juga mengatakan, apakah bukan ketakutan? Karena setelah turun ada persoalan-persoalan hukum yang timbul. Berani, itu takut. Oke, Ya. Bang Denny, kita sudah dapat ya apa yang disampaikan Bang Denny. Mohon maaf, durasi kita juga terbatas. Kita mungkin di lain waktu kita bisa lanjut diskusi. Bang Adi, terima kasih juga. Terima kasih, Sudah hadir. Mas Bang Adi. Andreas Pariara Bang juga Denny. tadi sudah hadir bersama kami. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat selalu.